Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus. Insya Allah resepnya anti gagal dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantap. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun acara hajatan di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman kita masak hingga mendidih seperti ini, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan kita saring, selanjutnya adonan kita bagi dua. Untuk adonan pertama 960 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk hitam. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut. Kemudian kita campurkan ke adonan. Kalau teman-teman nggak punya coklat bubuk hitam, boleh diganti dengan pasta hitam ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga coklat hitamnya tercampur rata. Di tahap ini biar hasil adonan coklatnya ini lebih halus, sebaiknya teman-teman saring ya. Lanjut di adonan kedua 1080 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk warna putihnya ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan, tujuan saya campurkan biar lapis putihnya itu lebih cerah nggak buram ya. Oke, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Bagian pinggir-pinggirnya juga kita oles rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 6 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat hitam sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 120 ml.
Kita ratakan adonan hingga ke pinggir loyang, lalu kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh adonannya menggunakan ujung spatula. Kalau sudah set atau udah mengeras seperti ini, barulah kita masukkan lapis coklat yang kedua. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan. Pastikan adonan sudah benar-benar set, barulah kita masukkan lapis yang baru, tujuannya biar nggak ambiar ya. Nah, ini teman-teman, setelah 5 menit saya kukus, lapis coklatnya udah set. Sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set, sekarang kita masukkan lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja. Jangan lupa sebelum kita masukkan adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit lagi. Sekarang kita masukkan lapis putihnya. Di tahap selanjutnya teman-teman, kita kukus adonan secara bergantian. Misalnya kita kukus lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Kita lakukan terus menerus hingga adonan lapis coklat hitamnya selesai kita kukus semua ya. Sekali lagi teman-teman, pastikan saat kita masukkan lapis yang barunya, pastikan lapisan yang kita kukus itu sudah benar-benar set atau udah mengeras. Ini bertujuan biar lapisannya itu nggak ambiar, jadi nanti hasil kue lapisnya itu cantik ya. Untuk videonya teman-teman saya percepat aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti pada bisa semua. Pokoknya kita lakukan terus menerus hingga semua adonan lapis coklatnya selesai kita kukus semua. Setelah lapis demi lapis kita kukus hingga adonan coklatnya selesai kita kukus semua. Nah, untuk bagian atasnya kita kukus lagi lapis putih sebanyak 3 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Nah, ini teman-teman, kita masukkan lapis yang terakhir atau yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan dulu aja. Untuk per lapisnya sama aja ya. Kemudian untuk adonan lapis yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kue lapisnya memang lembek ya. Setelah kurang lebih 8 jam saya diamkan kue lapisnya di suhu ruang atau pastikan sudah benar-benar dingin. Sekarang kita keluarkan dari loyang, bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya pelan-pelan aja. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis hitam putih yang satu ini. Dijamin kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis dan rasanya enak banget. Kalau teman-teman bikin buat jualan satu loyang seperti ini bisa dijual di harga 60.000 atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai ya. Lanjut kue lapisnya kita potong. Untuk satu resep kuenya ini bisa dipotong menjadi 3 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Nah, jangan lupa ya teman-teman, pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket saat kita potong kue lapisnya. Setelah kita potong menjadi 3 bagian seperti ini, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongan sesuai selera aja. Untuk satu resepnya bisa dipotong kue lapisnya menjadi 30 sampai 33 potong ya teman-teman. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan, bisa dikemas ke dalam plastik Mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 1000-an ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga suka dan bermanfaat ya. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan hasilnya cantik banget, perpaduan warna hitam putihnya menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapis ini lembut dan kenyal. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini biar seru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, legit, berasa coklatnya wangi, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.